हमारे नीचे के कपड़े उतार. Hai guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang sangat mengerikan dan mengiris hati. Diadopsi dari kisah nyata, film berdurasi 1 jam 50 menit ini berkisah tentang seorang gadis 17 tahun dipaksa oleh 3 pemuda di sebuah rumah kosong selama 7 hari 7 malam. Wow, mentragiskan. Dan inilah dia, Sia. Tanpa berlama-lama, bagaimanakah kronologi kejadian dan kisah selengkapnya? Kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go. Pagi itu, terlihat seorang gadis cantik bersiap mengantarkan adiknya sekolah. Dia adalah Sia. Sia sendiri tidak bisa melanjutkan pendidikannya lantaran ekonomi keluarga yang sangat minim. Sepulang mengantarkan sang adik sekolah, di tengah-tengah jalan, rantai sepeda Sia terlepas. Sia berusaha memperbaikinya, namun setelah Sia melihat 3 pemuda yang berada tidak jauh darinya, Sia buru-buru pergi. Pemuda itu adalah Bachan Singh dan kawan-kawannya, di mana Bachan Singh merupakan anak pengusaha batu bata kaya di desanya. Bachan Singh terus mengganggu Sia sepanjang jalan. Untung saja di waktu bersamaan, Mahendra Babu paman Sia datang dari arah yang berbeda, kemudian tak sengaja menabrak Bachan Singh. Ayah Bachan Singh bernama Anil Pratap Singh yang tak lain merupakan adik dari seorang dewan bernama Arunode Pratap Singh alias Pak Dadu. Bisa dikatakan keluarga mereka sangatlah terhormat di desa itu. Di tempat berbeda terlihat ibu Sia bersama Buwati yang tak lain adalah pembantu Pak Dadu yang datang mencari Sia. Namun saat Buwati bertemu dengan Sia malah mengusir Buwati dengan perkataan sangat kasar sampai-sampai sang ibu menamparnya. Entah apa maksud Sia saat itu, Sia terlihat sangat membenci Buwati. Keesokan harinya, Sia kemudian menuju ke rumah pamannya, Mahendra Babu. Sesampainya di sana, Sia memberitahu sang paman bahwa ia ingin sekali ke Delhi, rumah bibinya. Sia tak suka lagi hidup di desa. Sang paman pun memarahi Sia karena belum saatnya ia merantau di luar kota. Ditambah lagi pada saat itu, Sia tidak memberitahu kedua orang tuanya. Entah masalah apa yang menari di pikirannya, Sia terlihat merenung sendirian di pinggir sungai. Beranjak dari sana, di tengah-tengah perjalanan pulang, Sia kembali diganggu oleh Bachan dan kawan-kawannya. Sia berusaha menghindar, tapi Bachan Singh tak membiarkan Sia kabur begitu saja. Bachan Singh mengejar Sia dan memukulnya hingga Sia terjatuh. Saking kejamnya, Bachan dengan jiwa kebinatangannya tega menyeret Sia masuk ke mobilnya. Sore harinya, orang tua Sia tampak gelisah karena sudah 12 jam sang putri tidak kunjung pulang. Mahendra Babu mencoba menghubungi keluarga di Delhi untuk menanyakan apakah Sia ke sana atau tidak, tapi tidak ada kabar Sia ke sana. Keesokan harinya, ditemani Mahendra Babu, orang tua Sia menuju ke polsek untuk membuat laporan. Namun bukannya diterima dengan baik, Inspektur Pandey yang bertugas di sana malah bersikap arogan dan tidak peduli. Ya mungkin karena mereka miskin guys. Bahkan pada saat itu, Inspektur Pandey menyuruh mereka pulang dan menunggu sang putri pulang ke rumah. Malam itu, Mahendra Babu terus memikirkan Sia, bahkan makan saja ia tidak bisa. Esok paginya, Mahendra Babu dan ibu Sia kembali ke polsek untuk menanyakan kabar Sia dan menyuruh kepolisian membuat laporan. Namun Inspektur Pandey tidak menggubris omongan Mahendra Babu, justru mereka disuruh kembali pulang.
Melihat hal itu, Mahendra Babu mengesalkan sikap polisi yang tidak mau membuat laporan, karena jika suatu hal terjadi terhadap Sia, takkan ada kekuatan hukum bagi Sia. Setiap harinya, Mahendra Babu terus menyambangi polsek untuk menanyakan kabar Sia. Namun hasilnya selalu nihil, bahkan saking seringnya bolak-balik sepatu Mahendra Babu hilang di polsek. Malam itu, saking kesalnya terhadap sikap kepolisian, Mahendra Babu berinisiatif membuat status Facebook akan lucunya penindakan dan keadilan hukum di desa itu. Dan benar saja, status Facebook Mahendra Babu mendapat sorotan dari seorang jurnalis, dan jurnalis itu tertarik merilis beritanya untuk dimuat. Keesokannya, Pak Dadu selaku dewan di desa itu sangat malu dan segera memanggil Anil Pratap Singh untuk melihat berita yang sudah dimuat di koran. Pak Dadu sangat marah karena sebentar lagi pesta demokrasi akan diselenggarakan. Pak Dadu tidak ingin nama desa dan nama baiknya tercemari. Dan pada saat itu, Pak Dadu menyuruh sang adik memanggil Inspektur Pandey secepatnya. Singkat cerita, Inspektur Pandey pun langsung menghadap ke Pak Dadu. Di sana, Inspektur Pandey meminta maaf dan berjanji akan menangani kasus yang sudah diabaikannya serta akan menangani kasus Sia secepatnya. Sore harinya, Inspektur Pandey dan jajaran langsung melakukan operasi mencari Sia yang dikabarkan hilang sejak beberapa hari yang lalu. Inspektur Pandey dan anggota terlihat mengepung sebuah rumah kosong yang dikira mencurigakan sebagai markas para pelaku penculikan. Dan benar saja, Bacan terlihat berada di dalam rumah tanpa busana. Sementara para polisi dengan hati-hati terus menyisiri rumah tersebut. Salah satu kawan Bacan berusaha kabur, membuat para polisi melepaskan tembakan. Bacan yang mendengar suara tembakan tersebut pun berusaha kabur. Tapi para polisi yang sudah siap dan sigap tidak membiarkan hal itu terjadi. Para polisi dengan cepat berhasil menangkap Bacan Singh dan kawan-kawannya yang telah menculik Sia. Malam itu juga mereka langsung digiring ke penjara, sedangkan Sia terlihat lemas dan sangat memprihatinkan. Esok paginya, Sia dibawa ke dokter untuk dicek kesehatannya. Dan setelah itu, Sia lalu kemudian dibawa ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya. Di depan hakim, dengan wajah penuh lebam-lebam, Sia terlihat sangat trauma. Dengan nada terbata-bata, Sia pun menceritakan apa yang ia alami seminggu yang lalu. Saat itu, saat ia hendak kabur ke Delhi, ia bertemu dengan Bacan. Dirinya diseret masuk ke mobil oleh Bacan. Di dalam mobil, Bacan memukulnya hingga lemas tak berdaya. Dalam keadaan setengah sadar, Sia merasa Bacan melucuti pakaiannya. Kemudian saat ia tersadar, ia sudah mendapati dirinya terikat rantai di atas kasur tanpa celana di sebuah rumah kosong. Ia berusaha teriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan menurut pengakuannya, ia tidak diberi makan selama 3 hari 3 malam oleh Bacan. Wow. Selama ia dikurung di rumah kosong itu, yakni 7 hari 7 malam, Sia disiksa oleh Bacan dan 2 temannya tanpa henti. Wow. Setelah mendengar pengakuan Sia, hakim dan pihak kepolisian hanya bisa terdiam. Seusai memberikan kesaksiannya, Sia pun akhirnya bisa melihat dan kembali ke pelukan keluarganya. Di rumahnya, Sia hanya bisa merenung dan meratapi nasibnya kini. Tak ada gairah hidup, batinnya tersiksa, bisa dikatakan hidup Sia sangatlah suram. Singkat cerita, untuk menghilangkan kesedihan sang putri, sang ayah lalu kemudian mengajak Sia ke rumah bibinya di Delhi. Di sana, Sia disambut bahagia oleh sang bibi. Bahkan sang bibi tak segan memanjakan Sia agar keadaan psikisnya cepat membaik.
Mahendra Babu pun demikian. Beliau berjanji kepada Sia untuk mencarikannya tempat sekolah agar Sia bisa melanjutkan pendidikannya serta dapat menggapai cita-citanya. Mendengar hal itu, Sia terlihat bersemangat. Namun hal tak diduga terjadi di desa. Baru beberapa hari saja ditahan, Bachchan dan kawan-kawannya dibebaskan begitu saja oleh Inspektur Pandey. Mahendra Babu yang mendapati kabar hal itu pun sangat kecewa, tetapi ia tidak akan diam. Mahendra Babu akan terus mengawal kasus Sia dan tak akan membiarkan Bachchan dan kawan-kawannya lolos begitu saja. Keesokan pagi harinya, Jagdish, suami bibi Sia, mendapati telepon dari Pak Dadu. Pada saat itu, Pak Dadu selaku keluarga Bachchan sangat bersimpati kepada keluarga Sia dan Pak Dadu juga berjanji akan menikahkan Sia dengan Bachchan secepatnya. Serta pada saat itu, Pak Dadu menyuruh Mahendra Babu untuk tutup mulut tentang kasus ini agar tidak menimbulkan masalah. Malam harinya, Sia sangat sedih. Sia tidak ingin menikah dengan Bachchan. Demikian dengan sang bibi. Sang bibi pun tidak setuju. Mengetahui hal itu, Jagdish memarahi istrinya karena ikut-ikutan tidak setuju dengan pernikahan Sia dengan Bachchan. Selanjutnya, mengetahui Bachchan dan kawan-kawannya dilepaskan dari jeratan hukum, Sia menemui Mahendra Babu untuk menanyakan kenapa mereka dilepaskan begitu saja. Sang paman pun memberitahu Sia bahwa siapa yang punya uang, dia yang punya kuasa. Hanya ada dua opsinya, diam atau melawan. Mendengar hal itu, Sia akan melawan dan berjuang meski keluarganya memilih untuk diam. Saat itu juga Mahendra Babu memberikan Sia sebuah kertas untuk menuliskan rangkaian kronologi kasusnya untuk dihadirkan nanti saat persidangan. Singkat cerita, pagi harinya saat mereka kembali ke desa, Mahendra Babu terlihat sangat terkejut ketika membaca pengakuan Sia di kertas itu. Sia? ये सब क्या? सुबह तुम मुझे ये बताने के लिए आए थे? हम घर जा रहे हैं. Waktu itu mereka tidak langsung pulang ke rumah. Mahendra Babu dan Sia langsung menuju ke pengadilan untuk memasukkan berkas yang sudah disiapkannya. Sia, udah. Namun di rumah Sia terlihat Anil Pratap Singh datang mencari Sangkar, ayah Sia. Saat itu Anil Pratap Singh menganggap Sangkar telah berani melawannya karena mengajukan laporan ke pengadilan. Anil Pratap Singh sangat marah dan menganiaya Sangkar secara membabi buta. Bahkan pada saat itu, Anil Pratap Singh telah melaporkan Sangkar ke polisi atas dugaan penyelundupan senjata yang dilakukannya di masa lalu, menyebabkan Sangkar harus ditahan. Para awak media yang mengetahui penganiayaan kejam tersebut langsung meliput Pak Sangkar. Dalam pengakuannya, Pak Sangkar mengaku telah dianiaya secara sadis oleh Anil Pratap Singh. Bahkan di dalam penjara, Pak Sangkar mendapatkan penganiayaan. Malam harinya, polisi terlihat membawa keluarga Sia. Mahendra Babu yang berada di dalam mobil pun sedikit kebingungan kemana mereka akan dibawa. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah tempat yang sepi. Dan tak diduga, mereka dibawa ke tempat pengkremasian yang ternyata Pak Sangkar alias ayah Sia telah meninggal dan dikremasi di tempat. Mahendra Babu tak tinggal diam. Mahendra Babu lalu kemudian melakukan siaran langsung di Facebook akan ketidakadilan dan bobroknya hukum di desanya. Mahendra Babu sangat kecewa karena pihak kepolisian tidak memberitahu pihak keluarga terlebih dahulu atas kematian Pak Sangkar. Hal itu Mahendra Babu anggap amat sangat kejam. Beritanya pun viral. Esok paginya, berhubung Pak Dadu adalah wakil rakyat di desa itu, Pak Dadu langsung dikerumuni para awak media. Dalam klarifikasinya, Pak Dadu menyangkal kematian Sangkar disebabkan oleh adiknya Anil Pratap Singh. Justru di sana, Pak Dadu menganggap Sangkarlah yang bersalah. Pak Dadu juga menyinggung tentang kasus Sia bahwa pihak kepolisian telah berbuat adil kepada Sia dan keluarga. Salah satu jurnalis kemudian bertanya kepada Pak Dadu, jika pihak kepolisian sudah berbuat adil di desamu, lalu kenapa si Mbak itu turun tangan? Mendengar hal itu, Pak Dadu langsung ketakutan. Dan benar saja guys, hari itu para anggota CBI langsung menyelidiki kasus Sia yang belum diselesaikan oleh polisi setempat. CBI menduga ada keterlibatan Pak Dadu dan Anil Pratap Singh dalam kasus itu. Singkat cerita, di sebuah ruangan tertutup, Sia diinvestigasi langsung oleh CBI.
Dengan perasaan gugup, Sia memperkenalkan dirinya kepada CBI. सीता ग्रामरी चौरा थोड़ा ऊंचा बोलोगे तुम? अरुणोदय प्रताप सिंह. Namun ketika CBI menyebutkannya nama Pak Dadu sesuai pengakuan Sia yang telah ia tulis tempo hari pada sebuah kertas, ekspresi Sia terlihat sangat ketakutan. SIT की रिपोर्ट Bahkan pada saat itu, Sia menangis dan langsung keluar. Mahendra Babu dan sang ibu segera menenangkan Sia dan menyuruhnya speak up tentang apa yang ia alami dengan sejujur-jujurnya. Setelah ia ditenangkan di depan CBI, Sia pun menceritakan semuanya saat sebelum peristiwa tragis itu menimpa. बिना चार Malam itu sekitar 8:30, ia disuruh menghadap ke Pak Dadu dengan dalih akan diberi pekerjaan. Sesampainya di rumah Pak Dadu, Sia disambut oleh pembantunya, Buwati. नेताजी हमको पहचान तो लेंगे ना और नौकरी Singkat cerita, Sia langsung disuruh masuk ke kamar Pak Dadu. Awalnya, Sia sangat ketakutan, namun Buwati terus memaksanya masuk ke kamar Pak Dadu. Dan mau tidak mau, Sia pun masuk ke kamar Pak Dadu. Itulah sebabnya di pagi hari itu guys, Sia sangat marah kepada Buwati. चोट तो नहीं है बाहर निकलिए Sia juga menceritakan kejadian yang ia alami saat penyidikan di kantor polisi. Para polisi mengintimidasinya. Sia diancam jika ia speak up tentang kasus ini, keluarganya bakalan dibantai. समझकर बयान देना Mendengar pernyataan Sia yang sangat mengejutkan, CBI meminta kesiapan Sia untuk reka adegan ulang. I think sin recreate. Pada saat itu, Mahendra Babu sempat disalahkan CBI karena tidak mengajukan laporan langsung. Mahendra Babu kembali memberitahu CBI bahwa sebelumnya ia sudah berusaha mengajukan laporan, tapi para polisi menolak. Sore harinya saat Mahendra Babu menemui Sia menyaksikan pembuangan abu jasad ayahnya di sungai, tiba-tiba mereka diserang oleh tembakan dari jarak jauh. Mahendra Babu segera menyelamatkan Sia dan bersembunyi di balik gundukan tanah pinggir sungai. Di waktu yang tepat, seseorang lewat membawa sampan. Dengan cepat, Mahendra Babu mengajak Sia menaiki sampan itu dan berhasil kabur. Mengetahui pihak Anil Pratap Singh akan mengobrak-abrik keluarganya, pagi itu juga Mahendra Babu menyuruh sang ibu bersembunyi terlebih dahulu di kota sampai situasinya aman. Sang ibu menyuruh Mahendra Babu tidak ikut campur dalam kasus Sia, namun Mahendra Babu tegas mengatakan jika ia tidak membantu Sia, lantas siapa yang akan membantunya? माँ के घर ही तो जा रही हो ना? तुम बस अपना ध्यान रखना Pagi itu juga setelah CBI melakukan penyelidikan mendalam, Anil Pratap Singh dan Bachchan Singh anaknya langsung diringkus. Malam harinya Mahendra Babu langsung mendapatkan ancaman dari Pak Dadu lewat telepon karena berani melawannya. Mahendra Babu tidak kalah akal. Pagi harinya Mahendra Babu langsung memperdengarkan suara rekaman itu kepada CBI. Ketika itu juga CBI langsung memanggil Pak Dadu. Di depan kantor polisi, ditemani pengacara dan pendukungnya, Pak Dadu terlihat bersemangat karena tidak merasa bersalah. Namun sesampainya di kantor polisi, Pak Dadu diberikan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. इन्होंने 14 दिनों की रिमांड मांग ली है। विधायक जी आप कुछ दिन हमारे Ya, मेहमान mengetahui hal itu, Pak Dadu tidak bisa berbuat apa-apa dan harus rela di penjara selama penyelidikan. Dari buntut kasus itu, rumah Mahendra Babu langsung dibakar. Pagi harinya, agar kasus Sia segera terselesaikan, CBI langsung melakukan reka adegan ulang di rumah Pak Dadu yang diduga kuat pelaku utamanya. Dan disinilah semuanya terungkap. Ternyata selama Sia di dalam kamar Pak Dadu, Sia paksa. Wow, mengejutkan. Setelah Pak Dadu mengewang Sia, Pak Dadu lalu kemudian menghubungi Bachchan Singh untuk mengamankan Sia secepatnya. Jadi sudah jelas guys, pelaku utamanya tertuju pada Arunade Pratap Singh alias Pak Dadu. चलो सेहत चलना है. Namun naas, ketika mereka akan menghadiri persidangan untuk yang terakhir kalinya, mobil mereka mengalami kecelakaan maut.
सकते हैं, इनको भी मार देंगे। Dalam peristiwa tragis itu, Mahendra Babu, ibu dan bibi Sia tewas. Sedangkan Sia berhasil diselamatkan. Cerita pun habis dan tamat. Banyak sekali pelajaran moral yang bisa diambil dari kisah ini guys. Salah satunya, jangan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Jangan pernah berpegang pada kata-kata siapa yang punya uang, dia punya kuasa. Selama kita berada dalam posisi dan di jalan yang benar, maka lawan. Netizen akan selalu mengawal dan mendukung omongan. Terima kasih dan salam bahagia.